Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, ya dunia sepak bola kembali berduka ya. Mantan pelatihnya si Inzaghi, Sven Goretzka meninggal dunia ya, turut berduka dan juga semua dunia berduka atas dia. Ini orang juga hebat ya, mantan pelatihnya Inzaghi dua waktu di Lazio ya, berasal dari Swedia ya. Sven Goran Eriksson, dia divonis kemarin tuh kena kanker pankreas ya. Usianya berapa ya? 76 tahun ya. Jadi ini apa namanya, Inzaghi belajar banyak ya waktu Inzaghi masih muda banget waktu dia ke Lazio ya. Dan Inzaghi sempat dilatih selama 2 tahun dan sama Sven Erikson. Apa yang dibilang Inzaghi? Ya, kematian Erikson sangat menyedihkan bagi saya. Saya masih sangat muda, baru saja tiba di rumah dan dia banyak membantu saya. Dia sangat penting dalam perkembangan saya sebagai pemain dan juga sebagai pria. Saya mengagumi keterangannya, betapa sopannya dia, ya. Dan dia waktu dia di Lazio dia juga memenangkan Scudetto ya tahun itu, tahun 2000 ya kalau nggak salah ya waktu itu ya guys ya. Dan memang kita berduka. Ya, itu sedikit untuk si almarhum Sven Eriksson ya. Nah, guys, ini kemarin Napoli mengamuk 3-0. Tadi pagi juga Juventus mengamuk 2-0. Kita nggak usah khawatir guys ya. Mungkin ya Thiago Motta lagi mendapatkan momentumnya ya, menang di pertandingan pertama 2-0, tadi pagi 3-0. Tapi itu belum menjadikan itu menjadi juara. Masih ada 36 pertandingan dan yang penting adalah Inter tetap fokus aja gitu loh. Kenapa? Karena ya Inter masih mempunyai rasa lapar dan juga sekarang dengan melihat Juventus kayak gitu ya Inter makin lapar gitu loh. Ya. Jadi ini ya. Squad yang kuat, rasa lapar, dan faktor Juventus, Inter Milan siap bersaing untuk meraih gelar Serie A atau mempertahankan gelar Serie A ya. Itu ya sedikit yang dibahas oleh Corriere dello Sport ya pagi ini gitu. Nah, musim panas ini bukanlah musim yang sibuk bagi Inter, namun perekrutan pemain yang mereka lakukan terus saja memperkuat kedalaman squad ya. Taremi, terus juga ada Zelensky yang belum bermain, nanti juga akan segera bermain ya. Nah, terus juga si Martinez yang juga belum bermain, si kipernya ya. Nah, Inter melihat perubahan yang dilakukan oleh Juventus musim ini. Juventus telah mencoba untuk menekan Inter dalam perebutan gelar Serie A. Namun pada akhirnya mereka tumbang di musim semi, sehingga memberikan nerazzurri yang jelas menuju gelar. Hal itu membawa perubahan pada Juventus musim ini dan dia telah merekrut si Thiago Motta dan mereka sudah membuktikanlah di awal-awal musim ya. Tapi intinya Inter juga sebagai calon kandidat juara ya. Kita lihat semoga aja nanti di melawan Atalanta Inter juga bisa meraih poin penuh dan bisa terus memepet si Juventus. Juventus sekarang ada di peringkat pertama ya. Jadi 6 poin, kita ada di peringkat 2 dengan 4 poin ya. Kita akan tunggu dan segera tidak sabar menunggu pertandingan Inter nanti melawan Juventus ya. Kita akan lihat. Nah, kemarin kita sudah here we go untuk Palacios dan sudah tes medis dan apa, ternyata belum ada pengumuman resmi. Kenapa nih tertunda setelah tes medis? Apakah akan kayak si Samardzic yang sekarang udah ada di Atalanta? Ternyata bukan itu ya. Yang membuat terdelay-nya adalah ya kesepakatan Inter adalah 6,5 juta dan 4,5 juta sebagai tambahan untuk mengontrak Palacios. Nah, kabarnya presentasi penjualan kembali menjadi kunci terjadi transaksi. Nah, kemarin sudah tes medis, ternyata Sky melaporkan masih ada beberapa kendala dalam kesepakatan Inter, Rivadilha dan Tavares ya. Oleh karena itu Palacios tidak akan menyelesaikan transfernya hari ini, masih butuh 1 atau 2 hari untuk mengumumkan sebagai pemain Inter. Nah, gimana nih? Jadi nggak nih? Jadi nggak nih? Wah, kalau nggak jadi, waduh malu-maluin juga ya. Tapi kayaknya jadi ya. Kalau si Palacios batal, wah parah juga nih. Tapi kita tunggu aja, semoga aja ini kan secara angka udah deal, tinggal hanya peresmian. Kita tunggu aja nanti guys, seperti apa. Semoga Palacios segera bergabung dan juga bisa nanti melihat atau bahkan dibawa ke pertandingan melawan Atalanta. Kita tunggu aja. Nah, kapten kita kemarin tidak bermain melawan Lecce dan ini Inzaghi lagi mencoba memantau dan besok akan dilihat apakah dia akan bisa bermain. Tapi melihat kondisinya Lautaro kayaknya sih enggak. Kemungkinan dia akan dibawa tetapi di
taruh di bangku cadangan. Dan Inzaghi juga tidak akan memaksakan diri. Tapi Taremi dan Thuram juga sudah siap, guys. Jadi kita nggak usah khawatir ya, walaupun kemarin kita ngerasain nggak? Coba deh komen. Kalian ngerasain nggak kemarin waktu Lautaro nggak ada, ternyata kok ya biasa aja gitu ya. Biasa aja. Dan gue lihat itu juga Taremi, Thuram itu juga bermain bagus ya. Semua pemain-pemain Inter juga oke gitu. Jadi kita lihat aja semoga apakah Lautaro main ya, kalau dia bermain akan lebih baik gitu loh. Tapi ya kalau Taremi dengan Thuram diduetkan ya juga nggak ada masalah. Tapi Atalanta juga bukan lawan yang mudah. Tapi Inter akan siap untuk itu. Kita lihat nanti seperti apa. Dan juga berita baik buat kita, Stefan de Vrij juga sudah ready dan sudah berlatih kemarin dengan tim. Artinya pemain-pemain yang cedera juga segera akan balik ya. Kita hanya tinggal tunggu Buchanan dan juga si Lautaro Martinez. Ini dia. Pratesi ingin bermain lebih banyak. Roma menggoda, tapi bagi Inter tidak akan dijual. Ternyata De Rossi ini memang penggemar beratnya Pratesi, guys ya. Bahkan si agennya si Pratesi, si Rossi, ya, siapa namanya? Ya, si Rossi ya, agennya si Pratesi, juga menyodor-nyodorkan ke Roma gitu loh. Tapi Inter sudah memanggil si Rossi gitu loh, bahwa si agennya si Pratesi ini, bahwa Prasetya nggak akan dijual. Dia ini adalah masa depannya Inter gitu loh. Dan kemarin di 2 pertandingan terakhir dia tetap bermain walaupun nggak dari awal ya. Tapi ini dia hanya sabar sedikit dia akan bermain banyak ya. Jadi menurut gua ya walaupun De Rossi terus ya, bahkan kemarin mereka menawarkan Cristante ke Inter ya. De Rossi ditukar gitu loh. Tapi Inter tidak mendengarkan itu ya. Dan bahkan juga sudah Rizzo bukan Rossi ya. Agennya si Pratesi itu namanya si Rizzo ya. Jadi si Rizzo udah menawarkan ke Roma dan De Rossi juga mau, tapi ya Inter tetap tidak akan ya, tidak akan menjual si Pratesi. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Cristante bagus, tapi ya bukan itu yang Inter cari. Apalagi Pratesi juga semakin bagus mainnya. Ya kita tunggu aja guys seperti apa. Yang jelas jangan pemain-pemain inti kita dijual ya. Jangan sampai dijual. Nah, ini yang menarik adalah Brozovic kemarin ke Arab ya, terus si Skriniar ke Prancis ya. Sekarang si Skriniar dibuang oleh pelatih si PSG ya, dan sekarang si Skriniar akan berangkat ke Al Nassr ya, menyusul Marcelo Brozovic karena tawaran dari Napoli juga tidak menggiurkan buat si Skriniar juga sama PSG. Nah, ini kemungkinan dia akan ke Arab. Ya itulah kalau orang udah cari duit, ya iya. Karena gaji dia 9 juta di PSG, siapa yang sanggup menggaji dia di Italia, ya nggak? Nah, jadi dia akhirnya menyusul Cristiano Ronaldo dan Brozovic ke sana. Ya itulah si Skriniar. Si Lukaku nyusul si Conte ya, 30 juta kalau nggak salah ya, ke Napoli gitu loh. Ya itulah guys, jadi lika-liku di sepak bola itu kan kayak gitu ya. Ini yang menarik ya, Zazzaroni ya, kritik yang mengganggu terhadap Inter setelah Malaysia waktu di Genoa ya. Ini adalah tim yang tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang dia bilang ya waktu dia bilang gini. Saya mendengar kritik yang mengejutkan untuk Inter setelah Genoa mendominasi, tapi 2 penalti dari 2 kesalahan mereka tidak akan memenangkan setiap pertandingan. Tetapi dengan Lecce, saya melihat tim yang tahu apa yang mereka harus lakukan. Ini yang gue bilang waktu live kemarin, waktu di video gue terakhir ya, bahwa ya Inter tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ya hanya tinggal masalah waktu aja untuk memenangkan pertandingan ya. Kita tunggu aja lah semoga. Dan ini juga untuk Korea, dia juga ada 2 pertandingan diajak tapi nggak dimainkan. Nah jadi memang dia pasti gerah lah ya. Nah apakah dia akan ke Arab? Arab ditutup Oktober. Turki juga ditutup bursa transfer lebih lama. Jadi dia masih bisa pergi ke Turki atau ke Arab. Kita tunggu aja lah. Semoga aja dia segera pergi karena memang Inter perlu ya membuang salah satu striker untuk supaya masuk striker kelima. Ya guys, kita tunggu aja update-update berikutnya. Yang jelas ya ini semakin seru ya. Juventus belum terkalahkan dan bahkan belum kebobolan musim ini gitu. Baru 2 pertandingan. Inter sudah kebobolan 2 tetapi sudah mencetak 4 gol. Nah, kita tunggu aja. Semoga aja duet Taremi dan Thuram juga semakin menggila. Dan kita berharap Zelensky, Pratesi juga semakin berkontribusi ya. Karena musim ini masih panjang, belum lagi Liga Champions nanti, Coppa Italia, Super Coppa, dan juga Piala Dunia Antar Cup. Jadi ya tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Tara!